Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 28 November 2025, saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penglihatan Nabi Daniel dalam bacaan pertama, Daniel 7 ayat 2 sampai 14, tentang penghakiman terakhir yang menggelisahkan, itu menarik untuk direnungkan. Ada kehidupan, ada kematian. Bahwasanya setiap makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya, selalu bergerak, selalu beraktivitas untuk memaknai hidup. Namun pada suatu titik dalam momentum kehidupan, semua hal yang dilakukan akan dilihat buahnya. Namun evaluasi dan penilaian dari pihak Allah atas semua hal yang telah dilakukan selama hidup juga akan terjadi. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengelak dari penilaian Allah. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membara. Juga kekuasaan binatang-binatang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Demikian penglihatan Nabi Daniel dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil yang tadi saya bacakan, saudari-saudara, Yesus mengajak kita untuk terus berbenah, terus membaca tanda-tanda zaman. Refleksi dan evaluasi diri dianjurkan untuk membangun kesadaran. Maka, spirit kesadaran ini selalu perlu ditumbuhkan untuk berbenah, menantikan datangnya kerajaan Allah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya, musim panas sudah dekat. Sabda Tuhan tetap relevan sepanjang masa. Setiap orang diundang untuk keselamatan, untuk kebahagiaan kekal. Tawaran mengambil bagian dalam sukacita kerajaan Allah disampaikan bagi semua. Persoalannya, saudara-saudari, bagaimana menanggapi kesempatan dan rahmat yang ditawarkan Tuhan dalam kerajaan Allah. Kembali kepada kesadaran atau spirit kesadaran tadi. Dan keterbukaan setiap orang untuk memaknainya. Apa pesannya, apa inspirasinya dalam hidup. Sabda Allah sekali lagi selalu relevan, selalu menyapa manusia sepanjang masa. Karena itu saudara-saudari, kita diajak sekali lagi untuk serius berbenah. Serius menanggapi
firman Tuhan hari ini untuk membangun spirit kesadaran itu. Kesadaran untuk berbenah. Kesadaran untuk berubah supaya berbuah. Tentu saja dengan cara menyelesaikan segala tugas-tugas kita di dunia ini sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita mesti percaya kepada segala perkataan Yesus yang tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Perkataan Yesus bukan hanya janji, tapi juga segala nasihat, segala macam pengajaran, termasuk segala macam tegurannya, sepantasnya kita turuti, sepantasnya kita lakukan dengan setia. Apakah tanda-tanda menjelang akhir zaman menyadarkan kita untuk segera membenahi diri, untuk segera memperbaiki sikap hidup agar seturut perkataan Yesus, agar sesuai dengan kehendaknya? Itu tergantung pada tingkat iman masing-masing. Namun saudari-saudara, berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya sepanjang hidup. Mari berbenah, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala rencana dan inisiatif-Mu untuk menyelamatkan kami. Sabda-Mu adalah hidup yang kekal, yang selalu menyapa, yang selalu menginspirasi kami untuk hidup, untuk bertumbuh, juga untuk berbuah. Beri kami rahmat agar mampu menanggapi sabda-Mu yang menuntun kami kepada kebahagiaan sejati. Dan kuatkan kami agar senantiasa berbenah selama kami masih diberi waktu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.